dengan Tante Vita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman Tuhan kita akan berdoa. Ayo kita berdoa, tutup mata, kita doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari tolong anak-anak supaya mereka boleh mendengarkan firman-Mu dengan bisa memahami firman yang didengarkan pada siang hari saat ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita mau bicara tentang perasaan dekat dengan Tuhan. Ya, judulnya perasaan tenang dekat dengan Tuhan. Ya, siapa yang tidak pernah merasa takut? Pasti semuanya pernah merasa takut. Siapa yang tidak pernah merasa atau pernah merasa sedih? Ya, tentunya kita pernah merasa takut, merasa sedih, merasa aduh Tuhan, bagaimana ya? Tetapi di sini dalam Alkitab, di sini ada contoh seorang raja yang berkata bahwa hanya dekat Allah saja merasa tenang, ya. Apalagi hari-hari ini ya, orang ketakutan dengan yang adanya corona, lalu takut dengan adanya penyakit berbagai macam virus-virus. Tetapi satu hal di sini bahwa janji firman Tuhan ya dan amin. Artinya ketika Tuhan bilang, aku akan menolong engkau, Tuhan pasti menolong. Lalu dalam Alkitab Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu sekalian sampai masa kesudahanku. Wow, itu digenapi. Kalau Tuhan yang berjanji, pasti digenapi. Tuhan tidak pernah berdusta. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana perasaan kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara kita supaya kita dekat dengan Tuhan? Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil waktu kita panggil nama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong mama papa, Tuhan tolong orang tua saya. Kami ketakutan dengan keadaan hari-hari ini. Waktu kita bilang begitu, tiba-tiba Tuhan bilang, hai anak-anakku, tenang, kamu pasti aman dan selamat. Wah, maka perasaan kita akan berubah. Tadinya yang takut, tiba-tiba langsung, wah sangat tenang. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita roh keberanian dan damai sejahtera dan ketenangan. Makanya dalam Mazmur pasalnya yang ke-62, adik-adik bisa lihat di situ, Mazmur 62 ayatnya yang kedua berkata apa? Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, ini janji Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita menyatu dengan Tuhan, kalau kita selalu ketika dalam masalah, dalam ketakutan panggil nama Tuhan, Tuhan pasti datang menolong kita. Karena Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya yang selalu berseru dan memanggil namanya. Nah, Raja Daud waktu dia dikejar-kejar nih ya, dikejar-kejar sama musuh ya, tapi dia tidak merasa takut. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan adalah perlindungannya. Makanya Raja Daud bilang, hanya dekat Allah saja ya aku tenang. Aku tidak akan mencari perlindungan kepada raja-raja, kepada polisi mungkin sekarang ya, kepada siapapun tidak, tapi hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang memegang kendali hidup kita. Kalau Tuhan yang pegang hidup kita, kita tidak perlu takut menghadapi corona, menghadapi apapun hari-hari ini ya. Tidak perlu takut karena kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Oke. Nah, mulai hari ini adik-adik harus berubah ya. Kalau ada yang tiba-tiba mama pi WC saja takut, ih ada setan, ada apa begitu ya. Terus mau jalan saja, apalagi adik-adik lihat nih ya, air di danau ini, wah sangat tenang ya. Meskipun kita di tengah laut, di tengah danau, walaupun gelombangnya besar, tapi ketika kita merasa Tuhan itu melindungi kita, kita tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena kita ini anak-anak Tuhan. Oke. Nah, ingat baik-baik ya ayatnya tadi dalam apa? Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Hanya dekat Allah saja kita akan merasa tenang. Dekat dengan Allah artinya kita berdoa. Kita baca firman Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan yang singkat hari ini. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan.
Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana perasaan kami ketika kami dekat dengan Engkau, kami akan merasa tenang seperti Raja Daud, ya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu. Jadikan anak-anak bisa bukan sekedar mendengar saja, tapi ini mereka bisa pahami dan mereka boleh lakukan dalam setiap kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu, orang tua mereka, Tuhan berkati. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.